mendiskusikan hal-hal yang buruk terjadi di bangsa kita. Kepentingan siapa? Ya ini kepentingan hawa nafsu elit. Nah, kita harus pandai-pandainya membuka itu, jangan. Apa yang kita inginkan adalah transparansi itu hanya kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Logikers, kembali lagi bersama saya Widhi Grafias, yang kali ini saya mau mengganti sementara host sebelumnya, yaitu Bowo Santoso. Karena Bowo Santoso sedang berhalangan, akhirnya saya balik lagi untuk menemani teman-teman Logikers dalam konten Logika Bicara kali ini. Nah, Logika Bicara kali ini sudah kedatangan tamu seperti biasa. Ada Bang Jimmy Siaan, beliau adalah aktivis 78, alumni kampus Universitas Nasional sama-sama saya, dan juga ada junior saya, ada Boek, panggilannya Boek, nama aslinya adalah Eko Sugianto. Suryaputro. Oh, oke, Eko Suryaputro. Nah, Eko ini angkatan 97 itu berarti ya lagi angkat-angkatnya tahun 98. Nah, Logikers, jangan lupa dalam konten Logika Bicara kita selalu berlogika. Oleh karena itu kita biasanya punya tagline salam logika, sehingga kita harus berpikir secara logika mensikapi semua kondisi di Indonesia. Nah, Logikers, sebelum saya masuk ke konten lanjutan dari konten Bowo Santoso dan Bang Jimmy sebelumnya, yaitu terkait bahwa mantan Presiden Joko Widodo masuk dalam finalis atau orang yang paling korup di dunia versi OCCRP. Nah, sebelum saya mau masuk situ, saya mau sedikit flashback, sedikit mengangkat memori lama saya dengan Bang Jimmy dan Eko. Ternyata setelah sekian lama, Bang Jimmy dan Eko ini sebenarnya dipertemukan di salah satu kampus swasta di Jakarta, itu kampus Universitas Nasional, di mana pada saat itu situasinya adalah sedang berjuang melawan tirani, ya kan? Berjuang melawan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme zaman era Soeharto. Saya saat itu tahun 94 baru masuk ke UNAS, sudah berkenalan dengan Bang Jimmy, mentor saya, dosen kita, yang akhirnya diperkenalkan di brainstorm soal kondisi politik nasional saat itu, sehingga terbentuklah saya sebagai seorang aktivis. Dan lalu ada lagi Eko, tahun 97 masuk, juga mengalami yang sama, tersadarkan Eko ya. Jadi kalau mahasiswa dulu ada dua jenis, satunya aktivis, satunya apa? Hedonis, ya kan? Yang mahasiswa yang hanya ke kampus, nongkrong di kantin dan sebagainya. Nah, saya dan Eko adalah murid strategis atau murid ideologis ya. Murid ideologis Bang Jimmy. Karena dari awal kita masuk, Bang Jimmy lah yang racunin kita nih, ya kan? Jadi ya nggak heran kalau Bang Jimmy ngomongnya keras banget buat kemajuan demokrasi bangsa kita. Jadi kita ketemu ini semacam reuni ya Bang ya. Dulu kita ngelawan Soeharto Bang. Kita habis-habisan tiap hari demo ya Bang. Kalau bisa bis masuk kampus tuh puluhan bis kita demo di lapangan, di jalan, di DPR, di istana, digebuk lagi, ditangkap dan lain sebagainya. Sekarang kita ketemu lagi di era Prabowo, era Presiden Prabowo. Tapi ternyata di era Presiden Prabowo 10 tahun sebelumnya, 2 periode Presiden Joko Widodo menyedihkan sekali Bang ya. Logikers, 2 periode Joko Widodo, kita semua dulu terlena dengan profil Jokowi yang egaliter, merakyat, terus mau merubah bangsa dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang terlalu militeristik, yang dipimpin oleh militer, begitu dipimpin oleh sipil, kita bahagia, euforia. Ternyata dibohongin nggak kok? Lebih mengerikan sipil. Dibohongin ya Bang? Iya, mulai dari jualan mobil. Mulai dari jualan mobil, terus sekarang 11.000 triliun. Iya, sekarang kantong. semua dijualin. Semua. Nah, Logikers, di sini saya, Bang Jimmy dan Eko sepertinya ketemu untuk lagi-lagi mengkritisi
mendiskusikan hal-hal yang buruk terjadi di bangsa kita. Saya katakan buruk kenapa? Ya memang terjadi. Kenapa akhirnya posisi RP mengkategorikan, memasukkan mantan Presiden Jokowi dalam kategori presiden atau pemimpin terkorup. Walaupun yang terpilih Bashar Assad, Presiden Suriah, tapi kan presiden kita kok masuk finalis ya. Ini ngeri banget finalis. Nah, kayaknya kita ketemu itu untuk balik lagi jadi aktivis, Bang. Tapi abang aja, Maiko ya, Bang. Saya mah nge-host aja gitu kan. Nah, Logikers, untuk mengangkat lagi jiwa aktivisnya Bang Jimmy dan Eko, kayaknya emang ada hal yang harus diobrolin. Nah, yang cocok banget nih hari ini, kita ngobrolin soal kenapa itu Jokowi masuk jadi finalis, jadi pemimpin terkorup. Kemarin kalau kita ngelanjutin dari kontennya Bang Jimmy dan Bowo, kemarin tuh sudah ada banyak yang kita bahas. Nah, kayaknya ada beberapa yang kita mau bahas hari ini. Pertama soal undang-undang batubara, revisi undang-undang batubara yang ternyata merugikan ya Bang ya. Pertambangan. Iya, dan mineral. Lalu Omnibus Law. Ya. Walaupun Cipta Kerja, walaupun kemarin MK sempat batalin. Iya. Dan yang terakhir adalah soal meritokrasi. Sebenarnya ada satu lagi yang PSN ada PSN lagi. ya. PSN tapi kemarin sempat dibahas. Ya. Kita tahu sekarang lagi viral, Bang. Ada yang namanya pagar sepanjang 30 kilo di utara Jakarta, yaitu di sekitar Tangerang, di daerah Tangerang. Itu juga sampai sekarang belum jelas siapa. Konon kabarnya itu adalah bagian dari proyek strategis nasional. Tapi kita bahas satu-satu Bang ya. Logikers, kita mulai lagi langsung aja sama Bang Jimmy. Soal pertama, Undang-Undang Pertambangan. Undang-Undang Pertambangan harusnya kalau sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, semua kekayaan alam kan harus sepenuhnya untuk rakyat. Ini sepertinya kekayaan alamnya sebagian kecil untuk rakyat, sebagian besar untuk penguasa atau ya katakanlah oligarki. Gimana Bang? Ini nggak jelas lama-lama Bang nih. Ya Mas Widi, terima kasih pertama ya. Kembali tadi ke oligarki itu. Jadi undang-undang ini, Wid, sama dengan Undang-Undang Cipta Karya. Mau nggak mau di belakang itu tetap ada peran besar dari oligarki. Kita nggak usah curiga, tapi kalau ingin dibuktikan bisa kita buktikan. Itu mulai dari pembahasan di DPR, tidak ada check and balance, tahu-tahu disetujui, ya ketok palu. Jadi momentum daripada check and balance itu hilang. Di era Jokowi nih. Di era Jokowi. Tadi yang kedua, undang-undang itu lebih banyak kepentingan kelompok jadinya daripada kepentingan orang banyak. Termasuk dari nomor 3 yang terakhir ini 2020 sampai nanti ada PP 25 soal hilirisasi. Nah, ini memang kita lihat Wid, di sini ada koreksi dari daerah yang dulu sebelum Undang-Undang 2020 itu, ya kan, yang menguasai daerah. Nah, sekarang yang menguasai adalah pusat. Jadi background daripada persoalan ini adalah satu soal pusat dan daerah, karena daerah dianggap hancur administrasi atau manajemennya, amburadul, sama pemerintah ditarik kembali, jadi adanya dari sentralisasi ke desentralisasi, iya balik lagi ke sentralisasi lagi. Nah ini menurut saya yang terbaik menurut pemerintahan pusat, karena harus ada katakanlah revisi. Nah, tetapi di antara pergantian undang-undang ini dari dulu 2009 ke 2020 tetap ada pesanan sponsor. Sponsornya siapa? Nah, itu Wid. Nah, itulah kira-kira background daripada undang-undang yang selama ini, mulai dari undang-undang minerba
undang-undang cipta karya, dan undang-undang lain. Selalu ada titipan. Nah, jadi apa yang kita inginkan adalah transparansi itu hanya kata-kata. Dan semua adalah dasarnya kepentingan. Jadi undang-undang itu bukan saja bebannya ke politik, tapi juga bebannya ke komersial. Bebannya itu bukan saja ke hukum, tapi tetap lagi kembali ke komersial. Inilah yang kita sebut sebagai, katakanlah, kepentingan. Karena kalau bicara kepentingan ya politik. Nah, kalau bicara politik, ya itu akhirnya nanti ke komersial. Bolak-balik itu aja, Mas Widi. Nggak lebih daripada itu undang-undang itu. Jadi ini kalau bisa digarisbawahi, ini mungkin Eko mau nambahin. Karena Eko dulu pernah ada di posisi strategis. Ya kali aja. Iya. Walaupun sekarang udah ini insaf ya, dia udah keluar insaf. Nah, ini lagi-lagi semua ini garis besarnya ada oligarki sebenarnya. Jadi bagaimana oligarki ini mempengaruhi perpolitikan nasional. Jadi politiknya hancur lebur nih kayaknya. Iya. Ya, kita kan selama ini ngelihat politik itu dari media mainstream. Padahal media mainstream itu seperti papan catur di meja ini. Siapa yang bermain, ini ada parpol, ada media, ya, ada ormas, ada aktivis juga. Tapi kita nggak ngelihat di luar papan catur itu, misalkan di belakang para pemain ini, ada yang mensponsori ini. Siapa? Semuanya gitu. Nah, gitu ya? Makanya begitu kentalnya juga Jokowi ngasih bargaining kepada ormas-ormas kan. Mengelola tambang, mengelola ini, ternyata ormas-ormas nggak sanggup. Dikasih lagi. Itu kan seperti cuman sandiwara aja sebenarnya. Ormas nggak sanggup mengelola, tidak ada SDM yang kapabilitas mengelola sumber daya alam. Ya, kemudian ditawarkan lagi ke perusahaan-perusahaan yang kita nggak tahu nih sahamnya siapa pemiliknya atau operasional siapa, yang pemodalnya siapa. Nah, seperti yang tadi ke undang-undang batubara itu kan. Jadi sebenarnya saya ngelihat ini Minerba, undang-undang Minerba. Kalau saya udah 2015 ya, udah oposisi dengan Jokowi. Dari 2015 saya sampai kehilangan akun medsos 7. Ya, 6 Facebook, 1 YouTube. Nah, jadi kita harus melihat bahwa meritokrasi tadi ya, tapi ntar itu. Dalam artian sebenarnya tidak, demokrasi itu enggak kita ngelihat sipil atau militer. Mereka yang ingin mengabdi pada nusa, bangsa, dan rakyat. Jadi entah dia sipil, entah dia militer, terus harus brilian. Nah, kalau kita cuman mengarang, ya kalau kita kental sekali di buzzer. Kita melihat buzzernya Jokowi, buzzernya Gibran, buzzernya Prabowo, buzzernya Megawati, buzzernya siapa, semua pada pakai buzzer. Ini sebenarnya udah nggak sehat nih politik ini. Nggak ada kejujuran. Ya kita harus pandai-pandainya. Seperti tadi Bang JS ngomong kan, kepentingan siapa? Ya ini kepentingan hawa nafsu elit. Nah, kita harus pandai-pandainya membuka itu, jangan termakan oleh propaganda yang disajikan. Wah, elit ini ternyata ya busuk juga. Nah, Bang Jimmy, ya, Abang lebih dulu jadi aktivis, Bang. Udah ngalamin beberapa masa kepemimpinan, katakanlah gitu. Kalau ujung-ujungnya sekarang adalah politik kita kan sebenarnya udah dibilang udah anjlok ya Bang ya. Demokrasi anjlok, politiknya udah bukan politik yang seperti dulu. Sekarang orang berpolitik ternyata kalau kata Eko, ya di belakangnya ada yang mesen. Abang bilang juga ada yang pesen. Nah ini kalau terjadi undang-undang Minerba, yang revisi undang-undang Minerba, dan kemudian dan lain sebagainya itu kemudian jadi salah satu syarat, bukan syarat ya. Ternyata itu buat si OCCRP mengkategorikan Jokowi adalah salah satu pemimpin terkorup. Ini masa depan kita gimana? Prabowo harus apa kan gitu pertanyaannya. Logikanya adalah ya ini
ini harus diselesaikan, Bang. Nggak bisa diem aja. Mas Widi, Pak Prabowo itu kan sering mengatakan dia adalah ingin melanjutkan semua usaha daripada Jokowi. Itu satu poin. Nah, tentunya pandangan kita adalah jangan hal-hal yang negatif dilanjutkan lagi. Apa yang negatif itu? Yang negatif itu adalah satu, kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan rakyat, lebih banyak kepentingan kelompok. Itu satu, kalau mau ditanyakan. Nah, tinggal Pak Prabowo bandingkanlah mana yang kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan politik daripada kelompok. Nah, yang kedua adalah kita lihat di kabinet. Di kabinet juga kan kita perhati, ini kabinet tambal sulam. Artinya kabinet yang dulu ditambal, disulam. Nggak lebih kurang daripada itu. Karena ini kelanjutan. Nah, kalau kita mundur ke zaman Pak Harto, oligarki itu boleh dikatakan diinstruksikan oleh Presiden Soeharto. Yes. Itu dia maksud saya, Bang. Kalau sekarang terbalik. Balik, Bang, ya. Terbalik. Sekarang oligarki kita ini sudah memasuki arena politik. Sudah memasuki arena hukum. Sudah memasuki bidang-bidang yang bukan bidang mereka. Mereka memelihara orang-orang di DPR, mereka memelihara orang-orang aparat, ya kan, TNI Polri, hakim, semua di bawah kendali mereka. Nah, pemilu juga demikian, walaupun secara tidak langsung, tapi jelas pemilu itu ada mereka di balik pemilu ini mereka. Oligarki ini. Ya, jadi ini oligarki ini kalau kamu tanya bagaimana yang baiknya, ya pemerintah sekarang mesti meniti, melihat, telitilah mana yang kira-kira. Karena apakah mengulangi hal yang sama, apakah tetap menjalankan oligarki sebagai satu partner yang baik, saya kira itu yang harus kita kritik untuk pemerintahan sekarang. Kira-kira gitu, Mas. Nah, oligarki. Saya tertarik gini. Kita dulu sempat hidup di zaman Soeharto, bener ya? Iya. Dulu juga ada oligarki, Bang, ya? Ada. Bener ya? Tadi Abang bilang kalau dulu oligarki takut sama Soeharto. Iya. Nah, sekarang oligarki yang menakut-nakuti pemerintahan. Jadi pemerintah harus nurut sama oligarki ini. Ya kita tahu lah ya, logikers ya. Pakai logika aja. Siapa sih oligarki gitu kan ya? Siapa sih orang-orang yang dibilang sampai sekarang nih pemerintah ini ada oligarki. Jadi logikanya adalah yang oligarki itu pemerintahan atau pemerintahan di bawah ketiak si para oligarki ini. Oke. Pertanyaannya adalah karena kita adalah dulu pernah ada di masa Soeharto yang mengalami bahwa iya ada oligarki, iya ada orang-orang yang punya dana banyak yang bisa ini. Tapi kita ngalamin tidak ada tuh yang namanya kalau ini bangun ini harus sesuai kepentingan si Anu gitu kan. Ada kebijakan ini, kalau tadi Abang bilang kebijakan apa tadi? Omnibus Law, Cipta Kerja, itu ternyata ada titipan dari oligarki. PSN. Iya, PSN, titipan oligarki. Terus tadi Minerba, titipan lagi si oligarki. Termasuk impor ini. Ekspor-impor. Ekspor-impor, Iya. dikuasain semua itu. Ekspor barang-barang pokok, bahkan sampai bawang putih, bawang merah, dan gula, dan lain sebagainya. Singkong, Iya. diimpor, segala macam. Nah pertanyaannya, kalau ada perbedaan, apakah, ini kan kita lagi-lagi nih, dulu zaman Soeharto, sekarang yang memimpin adalah mantunya Soeharto. Percaya nggak Bang kalau mantunya Soeharto ini bisa mengembalikan lagi masa-masa dulu? Sehingga minimal dia tidak dikooptasi oleh oligarki. Percaya nggak? Abang sebagai aktivis angkatan 78, Eko sebagai aktivis angkatan 98 yang konon katanya aktivis reformasi ya kan, ternyata reformasi akhirnya belakangan malah hancur-hancuran kita malah. Gimana Bang? Kita contoh soal lagi, Duit.
itu PSN. Itu proyek strategi nasional. Ternyata 36,6% itu, iya, itu diambil porsi politikus dan ASN. Jadi bukan hanya soal yang tadi 30 km itu saja, tapi ada satu soal lagi yang lebih sensitif, adalah anggaran PSN itu 36,67 diolah oleh politikus dan oleh ASN. Itu dari data PPATK ya? Iya, data PPATK ini solid. Jadi nggak bisa, kita mau bilang apa? Jadi kita bicara ke masa depan. Nah, masa lalu ini kan kayak Mas Widi bilang, kita udah bilang ini hitam lah. Hitam ya? Hitam. Kita nggak mungkin lagi membicarakan masa lalu itu, ya kan? Dengan baper, nggak bisa lagi, Wid. Itu harus ke depan. Move on. Karena nggak ada, karena tantangan kita masih banyak, Wid. Ini ada perang di dunia mau terjadi, ada pengangguran begitu besar, ya kan? Ada ketidakadilan di mana-mana, termasuk di negeri kita. Jadi, kalau menurut saya, energi kita akan habis. Kalau kita mengumpat ke belakang, kita cukup memakai dasar-dasar Yayasan LBH Indonesia untuk melihat korupnya Jokowi. Cukup, itu udah 10 buat poin. belajar ke depan. Ke depan. Jangan sampai kejadian lagi. Jangan sampai kejadian. Oke, sambil ngopi Bang, Logikers. Mantap. Jadi kita sekarang sambil ngopi, kopi hitam tapi bukan politik hitam ya Bang. Iya, bukan. Jadi kopi hitam tapi agak ada manis-manisnya dikit. Iya. Kalau ini udah politik hitam, pahit. Pahit. Buat nasib kita juga pahit Bang. Jangan, Wid. Ya, Harus maju terus. Oh ya, maju terus ya. Iya. Kalau saya gini ya, ke depan itu kita membutuhkan leadership. Itu ke depan. Sepakat. Kita membutuhkan satu, katakanlah horizon baru di negeri kita ini. Jangan lagi yang seperti yang lama ini. Karena harapan kita melihat kejujuran Jokowi kan sudah hilang. Yes. Trust kita juga udah Trust. nggak ada lagi Ya. lah. Nah, ke depan ini bagaimana tadi, Mas Widi? Iya. Kita bangkit dan percaya dan lebih pede sebagai pemimpin. Nah, itu kita harapkanlah dari pemerintahan sekarang ini. Karena gini, Wid, kalau dulu kamu ngomong Soeharto, itu memang kabinet ahli. Jadi mereka bekerja 24 jam. Nah, kalau sekarang kabinet tambal sulam ini, apakah kita bisa harapkan? Ya, kita berharap, tapi jangan terlalu besar harapan itu. Karena mereka lebih berat, bukan kabinet ahli, ini kabinet politik. Jadi kembali lagi Mas Widi, bukannya kita nggak setuju dengan kabinet ini, bukan. Tapi memang faktanya. Nah, saya kemarin lihat tuh, Wid, kritik pada zaman 10 tahun lalu nih. Kritik, ada semacam diskusi di Harvard. Saya lihat. Nah, ada satu pandangan yang mengatakan bahwa ada 3 poin. Indonesia itu tidak bisa maju. Pertama, tidak adanya second kabinet lagi. Ini pas awal daripada Jokowi. Ya kan? Kedua, tidak adanya advisor asing atau konsultan yang bisa memberikan pandangan, masukan. Padahal di Cina ini ada. Di Cina ada ini, makanya mereka maju. Dan ketiga, tidak adanya R&D. Jadi research and development, peneliti-peneliti itu harus dibangkitkan. Kalau tidak ada peneliti baru, ya kan, dijangkitkan itu, didorong oleh pemerintah, ya nggak akan maju Indonesia. Itu studi 10 tahun lalu. Itu sebetulnya harus dipakai oleh pemerintahan Jokowi.
Nah, sekarang kita kembali ke pemerintahan sekarang. Apakah ini masih bisa berlanjut? Apa tidak? Nah, karena kabinetnya kabinet politik. Ya kan? Yang kedua, tadi apakah ingin memakai ekspor asing apa tidak? Ya kan? Ketiga, ciptakan peneliti-peneliti yang handal untuk menyiapkan Indonesia, katakanlah kalau sekarang bilang Indonesia emas 2045. Ya siapkanlah itu peneliti-peneliti yang handal. Harus begitu, Mas Widi. Belum lagi kita bicara hal yang lain. Ini kita hanya tadi dari diskusi di Harvard, ada satu buku, dan itulah saya kira yang baik. Karena kalau tidak ada, karena gini Mas Widi, katakanlah ada teamwork ekonomi yang bagus, tetapi ada satu buku juga dari Hal Brenner, dia katakan gini, itu technical yang sukses. Tetapi yang bikin itu bangkit, the growth itu bisa bangkit, kalau soal politik ini diselesaikan dengan baik. Jadi penentu kesuksesan Soeharto adalah politik. Nah, kalau politik kita ini politik hitam, ya nggak bakal sukses. Jadi politik ini harus di-clear-kan. Jadi institusi politik itu, Mas Widi, sesungguhnya harus diberdayakan, Wid. Bukan dibuat jadi kayak begini, kerumunan penyamun. Sorry, kira-kira gitu, Mas Widi. Aku tambahin, Wid, boleh ya? Jikers, sambil ngopi, kita ambil ngopi, jangan lupa tetap pakai logika. Obrolan kita hari ini harus pakai logika supaya kita tetap waras melihat situasi bangsa saat ini yang penuh dengan gejolak. Oke, lanjut. Logikers, kalau tadi Bang Jimmy sudah menggarisbawahi bahwa butuh apa? Kalau bahasa Jawa satrio piningit ya? Atau butuh ksatria untuk membenahi semuanya kok ya? Iyalah, harus begitu. Nah, kita paling tidak sekarang harus mempercayakan kepada Pak Prabowo. Oke. Kita kan sebagai bangsa dan negara, sebagai rakyat ya, kita berbicara pada ideologi, keinginan kita itu ideologi lah, Pancasila lah. Yeah. Nah, kemudian diejawantahkan di konstitusi, fakir miskin dan anak lantar dipelihara negara, terus sumber daya alam dikuasai negara untuk kemaslahatan kepentingan rakyat. Kalau kita ngelihat sekarang, berarti apa? Kita ngelihat profil para pembentuk bangsa ini dipenuhi orang-orang brilian. Thinker, terus tulus. Kita ngelihat Bung Karno, Bung Hatta, terus Syahrir, terus Sultan Takdir Ali Sabana, Tan Malaka, terus Esok Raminoto, Agus Salim. 2015 tuh ngakak sebenarnya. Kok yang dipilih orang kayak gini gitu? Orang kayak gini. Oke, kayak Jokowi. Kemudian sekarang Prabowo, kan keinginan Bang JS juga, yang jelek-jelek jangan dilanjutkan lah oleh Prabowo. Yang bagus-bagus boleh lah. Ya kita lihat Prabowo juga agak sembrono, Prabowo pinter. Bisa 5 bahasa, terus dari keluarga terdidik, dari apa. Tapi kok wapresnya Gibran. Yang pola pendidikannya juga harus diselidikin, kalau menurut saya ya. Mohon maaf, Gibran itu kan juga ada penyelewengan undang-undang kan. Melalui MK, terus melalui hasil dari kong kali kong. Terus kemarin kita ngelihat Mahkamah Keluarga. Bung Rizal Ramli sama Bung Rocky Gerung ngomong bahwa presiden threshold itu juga akal-akalan juga sebenarnya. Karena tidak ada dalam konstitusi. Mau kita kan semua partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat yang aktif di legislatif kita punya calon yang brilian juga. Iya, punya hak yang sama untuk mencalonkan. Yang capresnya brilian, yang wapresnya brilian. Jadi ada sebuah perbaikan. Oh, kita meruntuhkan Soeharto nih. Kemudian, berapa tahun masih peralihan dari orde yang otoritarianisme jadi reformasi. Kemudian SBY militer. Militer tapi dia ternyata
kalau dibandingkan Jokowi lebih reformis, lebih demokratis gitu. Iya, betul. Aku ngeliat Prabowo sebenarnya juga reformis nih. Kalau dilihat dari ini dia kayak ada semacam ingin membenahi kesalahan yang menimpa keluarga dia lah. Kan dia juga dari keluarga terdidik, dari Sumitro, dari segala macam, kemudian kena getahnya lah Prabowo ini sebenarnya. Mungkin dari Pak Harto terlalu lama kan, 32 tahun. Bung Karno dijatuhkan karena 16 tahun. Angkat dirinya presiden seumur hidup, ternyata Soeharto 32 tahun waktu itu tidak terjadi suksesi kan ke Tri Sutrisno. Nah, kemudian kalau Prabowo berkomitmen ingin melanjutkan Jokowi, terus mengembangkan banyak kementerian, terus wamen ditambah sampai hampir 100 orang ya, itu dananya dari mana? Kan kita nggak bisa nelen kebohongan-kebohongan kayak era Jokowi, uangnya ada, 11.000 triliun di kantong, ternyata bullshit kan, nggak ada. Dan sekarang kita lihat Prabowo sendiri harus ngemis-ngemis ke negara lain nih, ke Turki, ke Rusia, ke Cina, ke Amerika, ke Eropa, bahkan ikut BRICS sekarang. Oke, yang ingin dikembangkan apa? Kemandirian nasional nih. Aku sempat kaget nih, karena kan aku juga aktif di bidang kopi dan kakao dan cerutu nih, dan tembakau lah. Kamu ekspor aja ini, udah nggak usah terlalu lama-lama, betul nggak? Iya. Ini kamu ekspor, Iya, siap. dan terjadilah devisa. Iya. Devisa kita Pemasukan 155 miliar tuh. Iya. Devisa Republik ini, ya. Iya. Tapi walaupun itu bukan punya negara, itu kan punya swasta, pemerintah. Tapi tertinggi nih, 150 miliar nih. Nah, kalau Mas Eko ini bisa menaikkan kopi, cerutu ini, wah, devisa tak mungkin udah 160 miliar, Mas Eko. Tadi yang ke Bang JS ngomong 2045 kan itu mindset kita bahwa itu akan gemah ripah lojinawi lah. Indonesia jadi negara kaya, kuat, ikut BRICS dan lain-lain. Tapi saya melihat Pantai Ivory mengembangkan kakao. Terus kemudian Jepang nggak punya sumber daya alam, mengembangkan teknologi. Swiss nggak punya laut, nggak punya apa, jadi negara perbankan. Timur Tengah cuma punya minyak, Indonesia punya segalanya. Emas, sumber daya alam, dari laut, dari yang terkandung di dalam, tanah tersubur di dunia. Tapi selama 10 tahun Jokowi kemarin habis kita. Baja, akhirnya kita kemasukan baja Cina. Bukan, kita jangan lagi ke belakang lagi. Gitu Kamu ya? ke depan ini, kalau saya lihat gitu, Mas Widi ya, kita ini terlalu banyak otak-atik hal-hal yang menghabiskan energi. Jadi lebih bagus, Mas Eko, kita ke depan kayak gini, ada bagaimana menaikkan ekspor. Sederhana dulu aja, ya kan, kalau di bidang ekonomi. Bagaimana industri supaya hidup kalau di bidang ekonomi, ya kan? Nah, di bidang hukum, katakanlah institusi hukum tuh semakin baik. Ya kan? Jangan Mahkamah Agung buat keputusan soal kesopanan untuk meringankan hukuman. Ya kan? Ini kalau kamu sopan, maka hukuman kamu dipotong 50%. Jadi ada diskon soal sopan. Dan memang Mas Widi, kalau di filsafat Jawa itu kerukunan, ya kan? Dan hormat itu penting. Ya kan, hormat dan rukun itu penting di Jawa. Itu filsafat Jawa, Mas Widi. Tetapi jangan di Mahkamah Agung. Soal kesopanan menjadi keringanan hukuman. Ini yang gini-gini. Jadi kita coba menempatkan, katakanlah satu tadi budaya ya, di tempat yang benar. Iya kan? Jangan kamu ditempatkan di tempat yang salah, di Mahkamah Agung, katakan lagi itu tadi. Ya kan? Kalau di DPR itu kamu udah tahu lah tadi, pencipta undang-undang, ya kan, pesanan, sponsor, kan kira-kira gitu DPR itu. Nah, Mahkamah Agung juga modelnya udah sama, Bit. Kalau sopan, hukuman ringan. Kalau tidak sopan, nah mungkin kayak orang Batak-Batak itu mungkin kayak saya begini, wah nggak sopan kau. Mungkin ditambahkan, kira-kira gitu yang ngomongnya agak keras. Begitu Mas Widi. Aduh, Lojikar lucu juga ya. Kalau
saya suka lihat tuh stiker. Stikernya adanya di Metro Mini. Kalau zaman dulu ada Metro Mini, Bang. Anda sopan, kami segan. Iya. Yeah. Kalau di ini stikernya adanya di Mahkamah Agung. Anda sopan, diskon hukuman. Iya kan? Anda sopan, diskon hukuman. Iya. Nah, ini ngeri banget. Padahal nenek-nenek yang ngambil kayu, apa maling ayam, apa maling copet, hukumannya sama koruptor yang ratusan triliun. Iya. Kan jadi bingung kita ngadepin. Betul. Bang, Eko, kita kan pengen move on. Ya, yakin dong, mungkin. Iya. Masa begini terus? Masa kita nunggu 30 tahun kayak dulu zaman Soeharto gitu kan? Ya mesti ada meritokrasi. Iya. Iya, berarti Bang Jaya sudah 46 tahun nih nunggu perbaikan nih. Nah, iya. Kalau kita ini closing kita mau ngomongin itu, Bang. Makanya kalau mau politiknya bagus, berarti harus ada meritokrasi. Iya. Karena kita kan nihil. Betul. Yang kita pakai, politisi-politisi yang pakai, orang-orang yang dipakai di jajaran penguasa, orang-orang yang nggak punya keahlian, kapabilitas, yang punyanya hanya punya channel sana, punya kenalan sini dan lain sebagainya. Nah, tesisnya juga belum tentu asli. Kita nggak mau ngomongin yang kemarin ya, Bang ya. Tapi nggak mau ngomongin yang kemarin, kesangkut juga nih. Ini soal meritokrasi. Kita pengen politik kita green politics. Katakanlah kalau mau green politics, ya kita pakai yang namanya meritokrasi. Pakailah orang-orang yang benar gitu kan. Pakailah orang-orang yang punya keahlian. Oke, zaman Soeharto gitu, nggak usah ke zaman sekarang. Berarti kita pesan kita adalah ke mantunya Soeharto, Pak Prabowo. Harapan kita kan pasti sama, pengen yang benar, pengen mengembalikan era macan Asia Indonesia gitu. Mengembalikan lagi seorang pemimpin yang di hadapan negara-negara lain kelihatan berwibawa, bisa bahasa ini, kan dari bahasa aja orang juga kan melihat, keren juga nih pemimpin. Masa ya pemimpin mau ngomong bahasa Inggris susah, dikit-dikit ditanya nyerahin ke orang. Saya kasih kesempatan menteri saya untuk menjawab, padahal dia sebenarnya nggak mau jawab karena nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ke depan kalau mau meritokrasi, syaratnya mutlak apa sih, Bang? Kalau tadi Abang green politics. Nah, ini kan konkret aja nih. Gimana nih mau merubah bangsa kita yang kita titipkan ke Mas Prabowo nih? Jadi gini, kita mulai dari dasar-dasar dulu. Ya. Dulu kamu ingat rektor kita, Profesor Ali Syabana Takdir. Sultan Takdir, STA. Soal buku. Ya. Sebaiknya buku-buku itu diterjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Dasar-dasar dulu, Wid. Yes. Ini soal buku ini aja dulu. Ini bagaimana? Nah, di Gunung Agung udah mulai itu diterjemahin. Nah, terus yang kedua tadi, Wid. Tadi soal buku diterjemahkan. Kedua soal bahasa kayak kamu tadi bilang. Bagaimana supaya orang menguasai bahasa. Tetapi juga kita adalah bangsa yang literasinya paling rendah. Yes. Nggak suka baca. Jadi dasar-dasar aja, Wid. Kalau kita mau maju, yang pertama tadi, dasar-dasar. Kayak tadi kan udah ada makan siang. Itu udah bagus. Ya kan? Kalau benar dan distribusinya benar, kualitinya benar, dan continue, itu bagus. Ya kan? Tapi apa bisa? Ya. Itu. Kedua, perbaiki tadi soal literasi, yaitu supaya orang membaca. Ketiga, buku diterjemahkan. Dasar-dasar dulu aja kalau soal pendidikan. Dan ini sebetulnya sudah dicita-citakan oleh Jokowi. Revolusi mental itu ya ini. Oh iya, betul. Tapi nggak dijalankan. Itulah kesalahan rejim Jokowi. Tapi kita jadi mundur lagi, Win. Idenya bagus ya. Idenya bagus. Revolusi mental. Sama kayak nawacita ingin diwujudkan. Iya. Cita-cita. Benar. Iya, idenya doang bagus, Bang. Benar. Coba ini dijalanin apa enggak? Yes, benar-benar. Kira-kira gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini kan 8 cita-cita. Harus institusi hukum diperbaiki. Institusi politik mau diperbaiki. Di poinnya 8 cita-cita ini, bukan 9 tadi. Tadi Nawa. Ya kan? Ini 8. Kalau benar, hukum dan politik diperbaiki, birokrasi dibenahi, ya wes, itu
untuk mencapai 8% itu akan terjadi. Tetapi selama institusi politik, institusi hukum seperti ini, birokrasi seperti sekarang ini, 8% itu hanya katakanlah mimpi. Itu di Amerika juga ada proyek yang keren, namanya proyek 2025. Itu si Trump itu. Si Trump. Apa bisa? Dia ada 4 pilar juga. Kalau kita ada 8 pilar nih, lebih ngeri lagi. Dia ada 4 pilar juga. Tapi apa bisa? Nah, yang paling sulit di kita ini, tadi termasuk menjalankan undang-undang, ada di working levelnya. Working level di birokrasi ini ya 1 ngopi, 2 baca koran, jenisnya. Yang ketiga absen, ya kan? Keempat nunggu bos. Masih ya Bang itu Bang sampai sekarang. Karena yang terjadi di sana adalah politik office. Iya. Di birokrasi itu Mas Eko yang terjadi politik office. Jadi itu ada partai-partainya itu. Jadi kalau kamu dirjen, nah nanti pengikut kamu ada kira-kira 30 orang, ya kan, dari yang hijau. Nah, kamu dari yang merah, nanti ada 30 orang juga. Akhirnya DPR itu dan birokrasi itu sama. Sama dalam pengertian hitamnya. Apa yang mau dibikin sama 100 menteri sekarang ini? Ini kan kabinet 100 menteri mirip zaman Soekarno ini. 100 menteri. Nggak akan gerak itu. Kamu kan minta move on, Mas Widi. Nggak akan move. Karena si birokrasi tadi. Banyakan. Dia santai aja mau ada krisis. Mau ada krismon, mau ada covid, sami mawon. Belum lagi feudalisme. Ini kita bicara masa lalu yang tadi dan masa kini. Nah, kalau kita bicara masa depan, yaitu perbaikilah kayak tadi undang-undang Undang-Undang Minerba. Langsung diterapkan, diimplementasikan. Dan akan ada katanya nih ya, akan ada teknologi yang akan membantu untuk menjalankan itu. Jadi digitalisasi. Itu udah mulai kan sekarang di Departemen Keuangan. Ya, di Departemen ESDM bikinlah digitalisasi segera. Itu biayanya besar loh, kayak di Departemen Keuangan itu 1,3 triliun. Nah, semua departemen pakai gitu. Jadi masyarakat itu, rakyatnya nggak usah ngadep-ngadep. Nggak perlu kita datang-datang ketemu kepala kantor. Nggak perlu dirjen. Kita nggak perlu ketemu dirjen. Cukup kerja di rumah aja. Segera wujudkan itu, baru bisa kita 8%. Persen apa nih Bang? Iya, Soeharto itu bisa 8%. Oh, kayak Vietnam berarti ya? Iya. Vietnam 7,9. Soeharto itu baru bisa selain orang ahli, orang yang bekerja keras, ya kan? Terus teamwork yang sama-sama, mamanya orang Departemen Keuangannya itu, makan malamnya mereka, para menteri itu, di Hotel Borobudur. Jadi habis maghrib, mereka ngumpul situ, minum-minum kayak apa, diskusi soal Indonesia. Di Jepang bisa maju, setiap pulang kantor, diskusi pegawainya, baru timbul Mitsubishi. Selain R&D-nya, Cina, Mas Widi, kamu tahu bisa maju kenapa? Pendidikannya itu, Mas Widi, pendidikannya itu orang dari pagi sampai habis maghrib baru pulang sekolah, Mas Eko. Setelah itu jam 9 dia mesti buat PR sampai jam 10. Dia baru orang yang high school baru tidur jam 11 malam. Jam 6 pagi dia mesti berangkat lagi ke sekolah. Baru Cina maju. Jadi nggak ada istilah-istilah lemah lembut itu nggak ada. Yang penting move on. Kan yang kamu mau tadi. Move on itu ya kerja keras. Digitalisasi, buat efisien, buat produktivitas. Baru bisa cost ditekan, structure cost. Jangan kayak begini umpamanya. Kita mau dagang susah dapat pinjaman. Kita mau dapat pinjaman pun susah bayar bunga, karena tinggi. Jadi kalau struktur ekonomi itu tidak
diefisienkan, ya kan? Teamwork tidak dilaksanakan, birokrasi tidak mendukung, si 100 menteri ini ke laut. Ke laut. Nol ya, Pak. Nol. Zero growth istilahnya. Pusing saya ini malah sebenarnya. Iya. Jadi memang mesti digenjot, Mas Widi. Dari Keyakinannya itu adalah ya ujungnya harus ke Mas Prabowo dong. Iya. Dan memang kalau menurut saya dia mesti fokus. Iya. Dia mesti fokus kepada hal-hal yang mendasar. Iya. Basic needs satu. Kedua pendidikan. Ya kan? Ketiga tadi korupsi lah, inilah. Waduh. Itu belum lagi hal yang lain. Capek itu. Capeknya juga Prabowo sendiri kayaknya untuk membenahi ini. Ya. Timnya belum sadar-sadar kayaknya. Saya belum melihat timnya Prabowo nih punya kemampuan yang tulus, ikhlas seperti Prabowo, terus punya karakteristik mawas diri lah. Kan kalau zaman Soeharto tuh Tuturi Handayani, Imade Mangunkarso, terus ya apa? Tuturi Handayani lah pokoknya. Kalau kita lihat sekarang menteri-menteri lainnya kayak menikmati konsensus politik aja, dagang politik. Iya. Omongan yang nggak diatur, adab yang nggak diatur, bawahan yang nggak diatur. Jadi kita bingung karena kan kasihan Prabowo saya sebenarnya. Iya karena kabinetnya kan dari kabinet politik ini, bukan kabinet second kabinet, bukan kabinet ahli, Mas. Iya. Ini kabinet politik. Nah, sekarang bagaimana membenahi kabinet politik ini? Terus kedua, bagaimana menyatukan dengan birokrasi yang juga birokrasi ini terdiri daripada pemain office politik. Yes. Karena birokrasi, anggota birokrasi, ya ASN itu tidak beda sama pergaulan di DPR, anggota DPR itu mirip itu. Ya. Nggak lebih, nggak kurang. Oke, kesimpulannya adalah memang Mas Prabowo lah yang punya punya tanggung jawab besar ya untuk move on kita nih. Bangsa kita nih harus move on. Dan dia adalah masinis, dia adalah pilotnya, dia adalah pemimpinnya yang bisa membawa bangsa kita ke arah yang lebih maju. Betul lah, Bang? Mudah-mudahan Prabowo 5 tahun ini sehat terus ya. Ini. Karena ada dulu, ada istilah autopilot juga dulu. Oh iya. Ada, Mas Bidi. Autopilot. Jadi dia presiden. Tapi dia pesawatnya itu bukan dia yang kendaliin. Oh iya benar. Iya. Jadi dia jalan aja sendiri. Saya anak udelnya. Karena dia nggak mempunyai kemampuan. Nah, seandainya autopilotnya teknologinya benar, udah pasti mendarat ke tujuan yang benar. Nah, problemnya kalau sekarang autopilotnya nggak bisa jadi autopilot karena kalau dia autopilot nanti kemana-mana nggak benar. Nah, harapan kita autopilotnya adalah lempeng nih, Bang. Teknologinya bagus, softwarenya benar. Jangan nabrak tembok kayak di Korea. Teknisinya aja bagus, ya kan? Iya, betul. Alatnya bagus. Aku pengen nambahin ya. Tadi kan kita ngomong 8% apa 8 pilar ya. Proyeksi Prabowo kan 8% pertumbuhan ekonomi. Yes. Nah, kita lihat Vietnam saat corona sampai sekarang kan menurunkan pajaknya sekitar 8%. Indonesia malah menaikkan pajaknya di era Jokowi 11%, 12%. Kemudian direvisi di era Prabowo 12% tidak diterapkan untuk barang-barang yang dikonsumsi masyarakat. Oke, makan gratis bagus kalau tepat sasaran. Tapi stimulus perekonomiannya apa ini? Kan nggak ada di era Prabowo di stimulus perekonomian. Misalkan Vietnam masih mempertahankan pajak murah. Ini kan di pajak masyarakat tetap lebih berat dibanding era dari 50 tahun pajak lempeng 10% kemudian naik gitu. Kemudian utang kita tambah, pengeluaran tambah untuk menghidupi kementerian baru, untuk konsensus yang... Jadi kita seperti gamang ini. Ini sebenarnya stimulus yang kita lihat konsensus politik, oke, parpol bisa puas lah. Ditampung di ini. Atau dapat konsensus, PSN apa gimana segala macam. Tapi buat rakyat apa? Kan nggak ada. Ini kan buta, 0%. Nihil buat rakyat stimulus perekonomiannya apa? Belum terjawab sampai sekarang.
Nah, kita bisa jawab di konten kita berikutnya, Bang ya. Iya. Karena memang untuk urusan pertumbuhan ekonomi, stimulus perekonomian dan lain sebagainya, terutama UMKM. UMKM itu sekarang lagi tercekik karena pajaknya juga naik. Mudah-mudahan ini bisa jadi konten kita selanjutnya, Bang, supaya Logikers juga mantau terus nih, Bang, konten Logika Bicara. Jadi Logikers, mungkin sampai sini dulu konten kita pada sesi ini atau pada konten kita kali ini. Kita masih mantengin situasi nasional terkait hal-hal yang sekarang lagi viral atau lagi rame, yaitu mantan pemimpin Indonesia Joko Widodo yang sempat masuk dalam kategori pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Kita sudah konten di konten sebelumnya dan hari ini sudah lengkap, bahkan hari ini kita saking banyaknya ya Bang ya. Mau ngomongin tapi paling penting gini, Wid. Iya. Oligarki ini Yes. harus betul-betul diperhatikan Ya. oleh Presiden. Presiden Prabowo. Iya, karena ini juga bisa kayak tadi stimulus ekonomi mereka bisa kendalikan, Wid. Yes, betul. Kalau mereka mau. Ya. Jadi oligarki ini memang untuk demokrasi tidak baik, tetapi untuk menaikkan pertumbuhan kayak Mas Eko bilang, ya kemungkinan ada, asal terkontrol. Yes. Jangan seenak udel. Jadi semacam Pak Harto zaman dulu kembali. Oke. Logikers, tadi statement Bang Jimmy memang sudah menjadi PR pemerintahan yang saat ini. Jadi harapan kita adalah dari obrolan kita rakyat kecil nih, Logikers ya, yang udah lelah dengan situasi kemarin. Mudah-mudahan situasi ke depan kita bisa move on, presiden baru bisa move on, oligarki bisa dikendalikan, tidak lagi berpolitik menggunakan kekuasaan ekonominya untuk kepentingan politik, bahkan bisa meredam orang-orang politisi yang sebenarnya bagus untuk dalam pemerintahan ya, selama tidak tercengkeram oleh oligarki. Lain kali kita akan membahas lagi hal-hal atau konten yang lebih menarik, lebih rame, tentunya masih bareng Bang Jimmy Siaan, salah satu aktivis Tulen, aktivis senior kita, guru kita, dosen kita. Dan tentu juga nanti akan ada Eko Suryo Putro, aktivis 98 yang salah satu punya andil dalam perubahan dari masa otoritarianisme menjadi masa reformasi ya Kak ya. Sampai jumpa lagi Logikers, tetap pakai logika, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kasih tahu teman-teman, share ke teman-temannya. Kita selalu akan melakukan atau membicarakan hal-hal yang penting buat bangsa kita, tentunya dengan logika. Salam logika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.